Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak menjadikan puji dan syukur kepada Robbi bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan ini dan sekaligus beribadah padanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini, kita mari mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Dalam hal ini saya akan memberikan topik, yaitu adalah pengampunan dosa. Nah, ini pengampunan dosa ini sebetulnya masih ada hubungannya dengan yang 2 minggu yang lalu, yaitu 3 dosa besar yang Allah bisa diampuni, ya. Nah, ini pengampunan dosa ini oleh Allah Subhanahu wa taala disindir dalam hadis qudsi, ya, dalam sebuah hadis qudsi yang bunyinya man alima anni du qudrati ala maghfiratin dunubi ghafartu lahu wala ubay, yang artinya barang siapa yang mengetahui sesungguhnya akulah yang mempunyai kekuasaan untuk mengampuni segala dosa, ya, niscaya dia kuampuni dan aku tidak peduli dosa itu yang besar ataupun yang kecil dan banyak ataupun yang asalkan tidak menyekutukan Tuhan, malam yusyrik bi syai'a, rawi Hakim wa Tabrani. Ini selagi orang itu tidak musyrik, ya, selagi orang itu tidak musyrik, ya, dosa besar atau kecil pun Allah akan mengampuninya, ya. Bahkan dalam hadis yang lain, man amila amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lahu kulluhu wa ana agna syurakai anu sin. Barang siapa orang yang beramal dengan dan amal itu tidak terkandung dalamnya itu musyrik, ya, amal di salat dan lain sebagainya tidak terkandung di dalamnya musyrik, ya, terkandung di dalamnya musyrik, gitu, ya. Dalam amal itu fahuwa lahu kulluhu wa ana agni syuraka, dan tanggung jawab orang itu, ya, dan kami terlepas dari musyrik dan menyekutukan Allah. Nah, ini adalah ancamannya terhadap orang yang musyrik, ya. Bahkan di dalam surat An-Nisa juga ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Dan tetapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lain selain daripada syirik, walaupun itu besar. Dalam surat 116 juga surat An-Nisa, wa may yusyrik bihi faqad dhalla dhalalan ba'ida, barang siapa orang yang syirik kepada Allah maka dia telah sesat dengan sesat yang lebih jauh. Bahkan dalam ayat Al-Maidah kedua, annahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya pada mereka itu siapa orang yang yang syirik terhadap Allah,
faqad haramallahu alaihi jannah. Allah telah mengharamkan surga baginya. Ini bukan mampir lagi, tapi ke neraka, bukan mampir lagi, tapi selamanya di dalam neraka. Nah ini yang perlu kita cermati dan kita ini teliti sebelum membeli. Ya, itu ya, jadi dagang ya, musim beli. Tapi jadi kalau itu adalah dianggap musyrik, awas hati-hati. Asyirku fi umati ahfa min dabibi namilin ala sofa. Jadi syirik itu kata Rasulullah itu yang dilakukan umatku lebih tersembunyi. Ya, syirik yang dilakukan oleh umatku itu lebih tersembunyi. Jadi tidak kelihatan gitu, disangkanya itu tidak musyrik gitu ya. Daripada semut, ya semut yang halus yang merayap di atas batu besar, saking tersembunyinya perbuatan syirik itu. Dan kadang di luar sana juga, walaupun itu adalah bahasa Arab ya, tapi yang ternyata adalah syirik terhadap Allah. Nah, itu harus dihati-hati, menjauhi ya. Jadi syirik itu adalah suatu hal yang kadangkala kita pun lengah terhadap syirik itu ya. Maka hati-hati, dan karena dosa-dosa yang lain selain itu pasti Allah ampuni. Apabila kemarin dalam 2 yang lalu, apabila ila taba wa amalan sholih, kecuali orang yang tobat. Apabila tobat terhadap Allah SWT, dosa selain syirik itu pasti diampuni oleh Allah SWT. Nah, dan siapa lagi? Itu orang yang tidak membuat saksi palsu juga itu ya. Kalau kita ada kejadian, kita melihat, kita tidak mau, kadang-kala ya, kadang-kala kita tidak mau menjadi saksi. Padahal itu tidak boleh menjadi kita itu tidak mau menjadi saksi. Ya, juga apabila kita melewat pada orang-orang yang sedang berbuat tidak baik, kita lewat dengan sempurna. Ya, dengan sopan, maksud tidak waladina yadzukiru bi ayati rabbihim. Nah, waladina yadzukiru dan juga orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat Tuhannya, ya, mereka lam yahiru alaiha summa wa umyana. Dan apabila mereka itu diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, ya, mereka itu tidak pura-pura umyanan, tidak pura-pura suman, wa umyana, tidak pura-pura tuli, dan tidak pura-pura buta. Jadi jangan sampai kalau kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya, mereka adalah atuda atau kagum dan sebagainya. Dan kita ketika dikumandangkan adzan masih ngebul, ini juga termasuk ya, termasuk suman wa umyanan, ya, pura-pura tuli dan pura-pura tidak melihat atau buta. Nah, itu juga ketika sholat ya, sholat itu ada yang bacaan yang harus kita khusyuk dalam sholat itu, seperti surat Al-Fatihah dalam sholat. Nah ini penandar ya. Penandar udah seberapa usianya? Udah 60 ya, 60. Wajib sholat mungkin 50 tahun ya. Jadi sholat
itu kita lakukan itu kira-kira sudah 50 tahun. Kali 14, seharinya 14, itu berarti udah melakukan sholat wajib itu 252.000, ya, 252.000 kali sholat wajib. Ya, itu di dalam sholat itu ada pembacaan Al-Fatihah, ada yang 4, ada yang 5. Itu ya, itu kali lagi. Sekarang ibu pertanyaan, apakah sudah terbayang? Belum. Sudah terbayang arti dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Ya. Harus, ya, ketika alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah sekian alam yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Malik Yaumuddin, yang merajai seluruh alam, ya kana budu wa iya kana nasta'in, dan kepadamu lah aku yang bersembah menyembah dan meminta pertolongan. Ihdinas, tunjukkanlah kami ya Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalannya yang Engkau telah beri nikmat kepadanya. Waladhdallin wa ghairil maghdubi waladhdallin, dan tidak jalannya bukan orang-orang yang telah Engkau benci, dan juga jalannya orang yang Engkau dolimin aniaya. Itu ketika bacaan itu harus terbayang, ya, Fatihah, ya. Dalam Fatihah itu khusus sholat Fatihah, tidak ada sholat tanpa ada Fatihah. Nah, kalau ingin sholatnya khoshi'un, ya qad aflahal mu'minun ladina fi sholatihim khoshi'un, ya. Dan sholatnya itu khusyuk. Surga lah bagi mereka yang sholatnya khusyuk, ya, bisa. Dan jangan sebaliknya, kita mampir dulu ke neraka ya. Walil musallin ladina hum an sholatihim sahun. Kebalikan itu mampir ke surga tapi nyampir dulu ke neraka itu naudzubillah summa naudzubillah. Makanya perhatikan ini sholat kita itu supaya khusyuk, ya. Utama Fatihah lah, ya, Fatihah. Yang lainnya pendek-pendek kan bisa bayang lah. Sami Allahu liman hamidah, yang Engkau adalah yang maha terpuji kepada orang yang mendengar, kepada orang yang memujinya. Dan baiklah, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada guna bagi saya umumnya. Astagfirullahaladzim wa lakum. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.